Romeo, hidup hanya permainan. Makam Troloyo di Mojokerto terkenal karena adanya makam Syekh Jumadil Kubro, kakek dari Wali Songo. Namun, kompleks pemakaman ini masih menyimpan kisah yang tak banyak orang tahu. Pemerhati sejarah Mojokerto Ayu Hanafik mengatakan, potret makam Troloyo di masa lalu direkam dalam tulisan William Barrington de Almeida, penulis buku Life in Java. Buku tersebut diterbitan Hughes and Blackett London tahun 1864. De Almeida mampir ke makam Troloyo dalam kunjungannya selama 1 hari di Mojokerto. Dalam tulisannya, lanjut Ayu Hanafik, De Almeida menyebut makam Troloyo dengan nama Koboran Plataharan. Kompleks pemakaman di Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Mojokerto itu mempunyai luas sekitar 3,5 akre atau 152.000 kaki persegi. Makam Troloyo di masa lalu memiliki 4 plataharan atau kompleks makam yang cukup luas dan 2 lainnya yang lebih kecil. Masing-masing kompleks pemakaman dikelilingi dengan tembok berbahan batu bata. Tembok khas Majapahit tersebut terlihat kokoh dengan tinggi sekitar 5 kaki 9 inci. Pada setiap plataharan ada pintu masuknya. Antar komplek makam dihubungkan dengan jalan setapak. Ayu Hanafik menjelaskan, makam Troloyo merupakan pemakaman bagi orang Muslim sejak zaman Majapahit. Namun, tak semua orang Islam dimakamkan di tempat ini. Yang dimakamkan di sini orang Islam yang memiliki hubungan erat dengan Majapahit. Salah seorang yang dimakamkan terakhir di Troloyo adalah Pangeran Mojoagung yang dikebumikan sekitar 40 tahun sebelum kedatangan De Almeida atau sekitar tahun 1820-an, terangnya. Setidaknya terdapat 19 nama yang dimakamkan di makam Troloyo. Di antaranya Syekh Alcusen, Imamuddin Sofari, Tumenggung Satim Singomoyo, Patas Angin, Nyai Roro Kepyur, Syekh Jumadil Kubro, Sunan Ngudung, Raden Kumdowo, Ki Ageng Surgi, Syekh Jailani, Syekh Kohar, serta Ratu Ayu Kencono Wungu. Dari belasan makam yang ada, kata Ayu Hanafik, makam Syekh Jumadil Kubro paling banyak dikunjungi peziarah. Baik di masa kini maupun pada tahun 1864 silam. Oleh De Almeida, makam kakek para wali Songo itu digambarkan seluas 35 kaki persegi, dinaungi oleh cungkup, serta berlantai susunan batu bata. Para penziarah pada masa itu datang dari berbagai tempat dengan beragam tujuan. Ada yang minta kesembuhan dan panjang umur, ingin dapat suami. Ada juga meminta keselamatan karena akan bekerja ke Sumatera, ungkapnya. Sama dengan masa 155 tahun silam, saat ini para peziarah datang ke makam Troloyo dengan beragam alasan dan tujuan. Setidaknya terdapat satu alasan yang jamak dilontarkan para peziarah, yaitu Syekh Jumadil Kubro dipercaya sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga berdoa melalui Syekh Jumadil Kubro diyakini lebih cepat dikabulkan. Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Husain Al-Akbar lahir sekitar tahun 1270 sebagai putra Ahmad Syah Jalaluddin, bangsawan dari Nasrabad di India. Kakek buyutnya adalah Muhammad Sohib Mirbat dari Hadramaut yang bergaris keturunan ke Imam Jafar Shodiq, keturunan generasi ke-6 dari Nabi Muhammad SAW. Setelah resign dari jabatannya sebagai gubernur Dekan di India, Jumadil Kubro traveling ke berbagai belahan dunia untuk menyebarkan agama Islam. Sejumlah literatur lain menyebut Sayyid Hussein Jumadil Kubro traveling sampai ke Maghribi di Maroko, Samarkand di Uzbekistan lalu sampai ke Kelantan di Malaysia, Jawa pada era Majapahit dan akhirnya sampai ke Goa di Sulawesi Selatan. Dia wafat dan dimakamkan di Trowulan sekitar tahun 1376 Masehi.
Syekh Jumadil Kubro dan orang Islam di Majapahit. Syekh Jumadil Kubro disebut moyang para wali Jawa. Makamnya diyakini berada di antara makam Islam masa Majapahit di Troloyo. Sebuah pusara dikenal sebagai kubur tunggal. Disebut begitu karena sebelum dibangun cungkup yang besar seperti sekarang, pusara itu terletak di dalam sebuah cungkup dan berdiri sendiri. Disinilah konon Syekh Jumadil Kubro dimakamkan. Seorang syekh yang kepadanya semua wali Jawa dihubungkan. Pada nisannya terdapat kutipan ayat-ayat Al-Quran, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu, Ali Imran, 185, dan tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, Al-Anbiya, 35. Kutipan lainnya berbunyi, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan, Al-Ankabut, 37, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, Ar-Rahman, 26-27, dan tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah, Surat Al-Qasas, 88. Selain itu, ada dua kalimat dalam bahasa Arab dan Asmaul Husna. Sedangkan nama Syekh Jumadil Kubro malah tak tertera pada nisan. Kendati demikian, haulnya digelar rutin. Peziarah berdatangan setiap malam Jumat Legi membuat makam Troloyo di Trowulan, Mojokerto, itu terkenal sebagai tempat peristirahatan terakhir. Melegenda di seluruh Jawa. Kisah Syekh Jumadil Kubro sebetulnya simpang siur. Martin van Bruinesen dalam Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat menyebutkan, Syekh Jumadil Kubro diceritakan dalam berbagai legenda yang berkembang dalam kepustakaan berbahasa Jawa. Ada pula yang menghubungkannya dengan Majapahit. Babat Cirebon menyebut Syekh Jumadil Kubro sebagai moyang para wali Jawa, seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Ampel. Bahkan juga wali yang paling Jawa di antara para wali, Sunan Kalijaga, tulis Van Bruinesen. Menurut Martin, sebuah sejarah Gresik berbahasa Jawa menyebut Syekh Jumadil Kubro sebagai kakek buyut seorang wali lainnya lagi, Sunan Giri pertama. Kisahnya menyebut Syekh Jumadil Kubra adalah ayah dari Sunan Ampel yang menetap di Gresik. Sunan Ampel mempunyai anak bernama Maulana Ishak yang menikahi putri Raja Blambangan dan beroleh anak, Sunan Giri. Sementara itu, Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java mencatat versi lain dari legenda di Gresik, bahwa Syekh Jumadil Kubro bukanlah seorang moyang, melainkan pembimbing wali yang pertama. Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel datang dari Campa ke Palembang kemudian meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali, bernama Syekh Maulana Jumadil Kubro. Menurut Syekh Maulana Jumadil Kubra kedatangan Raden Rahmat telah diramalkan oleh Nabi, bahwa keruntuhan agama kafir telah dekat. Raden Rahmat dipilih untuk mendakwahkan ajaran Nabi Muhammad di pelabuhan timur Pulau Jawa. Van Bruinesen juga mencatat cerita lisan di desa-desa yang terletak di lereng Gunung Merapi, sebelah utara Yogyakarta. Syekh Jumadil Kubro dipercaya sebagai wali Muslim Jawa yang paling tua. Ia berasal dari Majapahit dan hidup sebagai pertapa di hutan gunung itu. Legenda rakyat berbahasa Jawa dari wilayah Tengger, Cariose Telaga Ranu, juga menyebut nama Maulana Ishak dan Syekh Jumadil Kubro. Keduanya adalah saudara dari dua pertapa, Ki Sidada Putih di Gunung Bromo dan Ki Nyampo di Suku Domas. Maulana Ishak pergi ke Blambangan dan menjadi ayah Raden Paku, Sunan Giri. Jumadil Kubro menjadi guru di Mantingan, tulis Van Bruinesen. Keberadaan Syekh Jumadil Kubro di Mantingan juga disebut dalam Serat Kanda. Ia disebut sebagai salah satu dari 4 tokoh suci umat Islam di zaman kuno. 3 lainnya yaitu Nyampo di Suku Domas, Dada Petak di Gunung Bromo, dan Maulana Ishak di Blambangan. Isno, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto, menambahkan, nama Syekh Jumadil Kubro juga dikenal di kalangan pengikut Syekh Siti Jenar. Menurut cerita tutur, Syekh Jumadil Kubro adalah teman baik Syekh Siti Jenar saat membawa penawar atas tanah-tanah angker bekas pemujaan aliran Yoga Tantra, tulis Isno dalam Pendidikan Islam Masa Majapahit dan Dakwah Syekh Jumadil Kubro, terbit di Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 03, No. 01, Mei tahun 2015. Bukan makam satu-satunya. Kisah Syekh Jumadil Kubro menjadi legenda di 4 wilayah, yaitu Banten Cirebon, Gresik Majapahit, Semarang Mantingan, dan Yogyakarta.
Menurut Van Bruynesen, ada kesan seolah orang Islam Jawa pada zaman dan tempat berbeda semua bertolak dari nama Syekh Jumadil Kubro. Makam Syekh Jumadil Kubra pun ada di beberapa tempat. Selain di Troloyo, sebuah makam tua di antara tambak daerah pesisir pantai di Terbaya, tidak jauh dari Semarang, diyakini penduduk sekitar sebagai makam Syekh Jumadil Kubro. Keyakinan ini berdasarkan kisah dalam Babat Tanah Jawi yang menuturkan Syekh Jumadil Kubro pernah melakukan tapa di Bukit Bergota di Semarang. Makam keramat lain berada di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Turgo. Keberadaannya disertai cerita lisan yang beredar di kawasan itu. Sementara itu, kisah Syekh Jumadil Kubro di Gresik dan Mantingan tidak meninggalkan jejak makam maupun petilasan. Makam Syekh Jumadil Kubro di Troloyo yang paling umum diakui. Kuburan ini paling sering kunjungi peziarah. Menurut Muhammad Chawari, arkeolog Balai Arkeologi Yogyakarta dalam Fenomena Islam pada Masa Kebesaran Kerajaan Majapahit, yang terbit di Majapahit, Batas Kota dan Jejak Kejayaannya, dari seluruh makam di Troloyo yang ada prasastinya hanya satu nisan yang menyebut nama, yaitu Zainuddin atau mungkin bisa dibaca sebagai Zainuddin. Angka tahun yang tertera pada nisan ini yaitu 874H atau 1469 M. Paling tidak yang bisa diketahui, mereka yang dimakamkan di sana adalah penduduk kota Majapahit dan keluarga raja yang telah memeluk agama Islam. Khususnya 7 makam bertuliskan aksara Arab yang letaknya tak jauh dari pusat kota Majapahit. Dari angka tahun yang tertulis pada nisannya, ada satu yang terbaca 874H atau dalam tahun Saka 1391-1469 M. Artinya, Muslim atau mungkin kerabat Raja Majapahit yang Muslim sudah ada sejak Hayam Wuruk berkuasa. Pada waktu Majapahit mencapai puncak keemasan di bawah Raja Hayam Wuruk, agama Islam sudah dianut oleh penduduk ibu kota Majapahit, tulis Chawari. Menurut Chawari, dasar dan maksud mengidentikan kubur tunggal di Troloyo dengan Syekh Jumadil Kubra belum bisa dipastikan. Yang jelas, nama yang kini dikenal tak ada hubungannya dengan makam. Itu bukanlah nama sesungguhnya. Nama itu semata-mata hanya untuk mempermudah identifikasi. Lagi pula bukan cuma Syekh Jumadil Kubro yang diidentikan dengan makam-makam Islam kuno di Trowulan. Syekh Maulana Ibrahim, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Maulana Sekah, dan Syekh Ngundung pun dipercaya menjadi penghuni makam era Majapahit itu. Secara umum tokoh itu pernah berjaya dan sangat dikenal di masa lalu, tidak di daerah Troloyo saja namun juga di daerah lain dalam kurun yang lain pula, tulis Chawari. Dengan kata lain nama tokoh itu bukan nama tokoh sejarah yang berhubungan dengan makam Troloyo.